Red Bull Express adalah sistem konvoi truk yang berperan penting untuk menyuplai pasukan sekutu di Prancis Utara setelah mereka mendobrak keluar dari pantai Normandia. Dengan total tonnase pengiriman sebanyak 418.933 ton diantarkan dalam 84 hari, sistem ini berperan penting dalam menjaga tempo Angkatan Darat pertama dan ketiga Amerika Serikat di misi pembebasan Prancis. Namun, sebelum kita mendalami Red Bull Express lebih jauh, mari kita lihat latar belakang dari sistem konvoi ini. Setelah keberhasilan sekutu dalam membuka front kedua di Normandia dengan operasi Overlord pada tanggal 6 Juni 1944, pasukan dan material terus diturunkan di pantai-pantai pendaratan untuk menguatkan dan menyuplai divisi-divisi di garis depan. Pada akhir D-Day, lebih dari 130.000 prajurit telah didaratkan, dan pada akhir Juli, jumlah ini membengkak menjadi 800.000 prajurit dan 1.408.803 kendaraan, ditambah dengan 579.633 ton suplai. Namun, pergerakan front depan sekutu terbentur oleh pertahanan Jerman yang kokoh, sehingga hanya mampu mendorong masuk sejauh 32 km. Ini berarti material-material yang diturunkan ke pelabuhan buatan Mulberry menumpuk di area belakang. Namun, berkat beberapa faktor seperti superioritas udara sekutu dan cuaca yang kurang kondusif, tumpukan suplai ini tidak mengalami serangan berarti dari Luftwaffe. Barulah pada tanggal 20 Juli, sekutu berhasil mendobrak pertahanan Jerman dengan operasi Goodwood oleh pasukan Inggris yang berhasil merebut kota Caen, diikuti oleh operasi Cobra oleh Angkatan Darat Amerika Pertama yang berhasil membuka jalan menuju semenanjung Cotentin dan wilayah Britania ke barat. Pertahanan Jerman pun kolaps dengan Angkatan Darat Panzer ke-5 dan Angkatan Darat ke-7 Jerman hampir terkepung di kantong Valais dan harus meninggalkan persenjataan berat dan puluhan ribu serdadu yang menjadi tawanan perang. Setelah kekalahan Jerman tersebut, pasukan sekutu tumpah ke pedalaman Perancis, mengejar pasukan Jerman yang mundur ke West Wall atau jaringan perbentengan di perbatasan Jerman-Perancis. Namun kecepatan yang luar biasa ini menaruh beban berat ke bagian logistik sekutu. Angkatan Darat ketiga Amerika yang dipimpin oleh Jenderal Patton bahkan harus disuplai dari udara di samping menggunakan cara-cara lain untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Daratnya, seperti mengambil jatah bensin dari unit lain dan menggunakan suplai yang direbut dari tangan Jerman. Rencana awal untuk menyalurkan suplai melalui kereta api ternyata tidak bisa dilakukan secara efektif karena bombardemen udara sekutu yang bertujuan untuk menghambat bala bantuan Jerman ke pantai menyebabkan kerusakan yang terlalu berat pada infrastruktur perkereta apian di Prancis Utara. Kondisi yang sudah buruk ini diperparah oleh keputusan Jenderal Patton untuk tidak menunggu pembentukan sistem logistik yang memadai sebelum menyeberangi Sungai Seine, menjadikan penyelesaian masalah penyaluran logistik dari pantai ke garis depan ini tidak bisa ditunda lagi. Dengan perintah Brigadir Jenderal Edward G. Planck dari ATSEC-COMZ atau Advanced Section Communication Zone, Letnan Kolonel Loren A. Ayers dan Mayor Gordon K. Greville dari staf Mabes COMZ merancang operasi penyaluran logistik. Sekitar 67 kompi truk atau semua kecuali 5 kompi truk di zona komunikasi dikumpulkan menjadi seksi-seksi dari jalur komunikasi setelah 55 diantaranya diberi 10 truk tambahan. Dan pada tanggal 25 Agustus 1944, operasi Red Bull Express dijalankan. Mari kita lihat kendaraan-kendaraan yang digunakan pada operasi ini. Mayoritas truk yang digunakan adalah truk 2,5 ton 6x6 GMC, baik tipe CCKW atau AFK WX yang kadang membawa trailer 1 ton Ben-Hur. Beberapa truk lain yang digunakan adalah traktor 1,5 ton Chevrolet, traktor 2,5 ton Studebaker, serta traktor 4-5 ton Autocar yang menarik berbagai macam semi-trailer. Setelah operasi dimulai, 2 kombi dilengkapi dengan traktor tank transporter Diamond T M19 dengan trailer drawbar untuk membawa kargo besar. Dan walaupun superioritas udara berada di tangan sekutu, beberapa kendaraan di konvoi juga dipersenjatai dengan senjata-senjata anti pesawat atau dikawal dengan kendaraan anti pesawat. Mereka ini mempunyai tugas membawa 103.632 ton suplai berbagai macam, termasuk bensin, minyak, pelumas, dan lain-lain dari pantai ke area segitiga yang dibentuk dari kota Chartres, Dreux,
dan Le Loop sampai pada tanggal 1 September dalam fase pertama Red Bull Express. Setelah suplai dikumpulkan dari pantai-pantai pendaratan dan pelabuhan Cherbourg ke titik kontrol di Saint-Lô, konvoi truk akan berangkat menuju Vire, Domfront, Cap Trans, Alencon, Mortagne, Le Loop, dan Chartres. Setelah menurunkan muatan, konvoi berangkat kembali ke Saint-Lô melalui rute Nogent-le-Rotrou, Bellième, Marmère, Valencia-Juhel, Mayenne, dan Mortain. Dari kota-kota tersebut, 8 diantaranya dijadikan titik perbengkelan, dan depot truk cadangan. Sementara area bivak didirikan di sekitar Alencon untuk istirahat para supir. Perawatan dan perbaikan jalan diserahkan kepada satu batalion dari Resimen Servis Umum Korps Zeni yang juga dilengkapi oleh peleton truk pembuang atau dump truck untuk membuat permukaan jalan. Rute ini dijaga dan dikontrol oleh Batalion Polisi Militer ke-793 yang diberi wewenang untuk menolak semua kendaraan sipil dan kendaraan militer yang tidak memiliki surat izin dari ATSEC. Konvoi pertama dijalankan untuk berangkat pukul 18.00 setiap harinya dengan sekitar 40-48 buah truk untuk membentuk satu kompi truk. Mereka bergerak bersama dalam satu konvoi dibagi dalam beberapa serial berisikan sekitar 5 truk. 2 jeep ditugaskan untuk mengawal di depan dan belakang konvoi. Masing-masing serial diberi jarak 1 menit perjalanan, sementara di antara 2 konvoi diberi jarak 2 menit dengan total 30-35 menit untuk satu konvoi lengkap keluar dari area muat. Barang-barang yang diangkut dibagi menjadi 5 kelas, yaitu kelas 1 yang merupakan suplai yang dikonsumsi dengan laju yang dapat diprediksi seperti ransum makanan, kelas 2 yang terdiri dari pakaian dan senjata, kelas 3 berisikan bensin, minyak pelumas, gemuk, dan produk petroleum lain, kelas 4 yang terdiri dari material konstruksi dan suplai-suplai lain, dan yang terakhir kelas 5 yang terdiri dari amunisi, peledak, dan senjata kimia. Suplai yang tidak sempat dimuat akan dijadwalkan untuk hari berikutnya, dan jika suplai tersebut diundur sampai 3 hari maka akan dipertimbangkan untuk dibatalkan. Sebaliknya, jika ada kelebihan kendaraan pengangkut bahkan setelah barang-barang yang diundur telah terangkut, maka surplus truk akan digunakan untuk mengangkut POL dan barang kelas 1. Para pengendara konvoi diberi kecepatan maksimal 40 km per jam dan tidak boleh berhenti sembarangan atau menyelip kendaraan lain, walau batas kecepatan tersebut seringkali dilanggar. Kendaraan mogok atau tidak bisa diperbaiki akan ditinggal di pinggir jalan untuk diperbaiki atau diambil oleh unit pemeliharaan yang berpatroli dari pos-pos perbengkelan. Sementara beberapa ambulan bersiaga di pos-pos medis. Tidak hanya itu, pesawat ringan juga dikerahkan untuk mencari kendaraan yang mogok dan kecelakaan lalu lintas. Fase pertama dijadwalkan selesai pada tanggal 1 September. Namun, sistem perkereta-apian gagal untuk mencapai target pengiriman, sehingga barang-barang yang tidak sempat dikirim menggunakan kereta api dilimpahkan ke konvoi truk. Baru pada tanggal 5 September fase pertama dianggap selesai. Walaupun lebih dari 90.000 ton telah sukses dikirimkan untuk pasukan di garis depan selama 12 hari, ATSEC memutuskan untuk menjalankan fase kedua Red Bull Express. Untuk mengakomodasi situasi medan perang, maka rute konvoi diubah dan diperpanjang ke timur sampai Versailles, di mana rute tersebut dibagi menjadi 2 untuk melayani Angkatan Darat pertama dan ketiga. Pada tanggal 1 Oktober, rute utara diperpanjang dari Soissons ke Hirson, menjadikan jarak perjalanan bolak-balik rute utara sampai 1.104 km dan 949,5 km untuk rute selatan dengan waktu tempuh sekitar 72 jam tanpa istirahat. Setiap kali rute mengalami perubahan, kru perawatan dengan kendaraan derek dan reparasi mengikuti konvoi terakhir, mengambil kendaraan yang ditinggalkan dan mencabut rambu-rambu di jalan. Memasuki bulan November, turunnya permintaan logistik pasukan Amerika dan kondisi infrastruktur di wilayah timur Paris yang lebih baik mengurangi tekanan pada konvoi truk, dan Comset memutuskan untuk menutup rute di sektor-sektor timur Paris. Fase kedua berakhir pada 16 November ketika Comset menganggap darurat logistik telah selesai, dan pantai-pantai pendaratan di Normandia juga ditutup pada hari yang sama. Pada titik puncak operasi, Red Bull Express mempekerjakan 5.178 truk untuk menyalurkan 328.478 ton suplai yang terdiri dari 67.541 ton suplai kelas 1, 75.925 ton suplai kelas 2,
11.261 ton suplai kelas 3, 31.123 ton suplai kelas 4, dan 53.628 ton suplai kelas 5. Rata-rata suplai yang dikirimkan per hari adalah 4.625 sampai 4.987 ton untuk kedua fase operasi. Satu hal yang menarik di operasi Red Bull Express ini adalah tingginya angka kru kulit hitam yang terlibat, yang pada satu waktu sebanyak 40.000 orang dari 50.000 orang di operasi ini. Hal tersebut terjadi karena kebijakan dan stigma Angkatan Darat Amerika pada saat itu, di mana mereka terbagi menurut ras dengan orang kulit putih dan orang kulit hitam ditempatkan di unit yang berbeda. Terlebih lagi, banyak peserta wajib militer non-kulit putih dicap tidak layak bertempur, sehingga ditempatkan di unit-unit pendukung walaupun mereka bersikukuh untuk membela negara mereka dengan bertempur. Tawanan perang Jerman juga dikerahkan untuk tugas-tugas tertentu, seperti perbaikan jalan dan pengangkutan barang-barang dari dan ke truk. Sebuah kompi suplai bensin di Reims mencatat bahwa 250 tawanan dipekerjakan untuk mencuci kaca depan truk, mengecek tekanan ban dan tingkat oli di dalam truk. Walaupun dengan pencapaian-pencapaian tersebut, tidak bisa disangkal bahwa Red Bull Express adalah operasi yang dirancang dan dilaksanakan secara terburu-buru. Pada hari-hari pertama dimulainya Red Bull Express, banyak supir yang tidak mengetahui tujuan akhir mereka dan rute yang ditempuh. Ini juga diperparah oleh unit garis depan yang membelokkan konvoi ke titik suplai divisi, bukannya ke tempat yang ditentukan oleh ATSEC, mengakibatkan hilangnya beberapa konvoi. Beberapa supir juga melenceng keluar dari rute, baik karena tersesat atau memilih jalur lain yang dirasa lebih baik. Dan tingkat disiplin mereka cukup rendah dengan laporan hanya 30% supir yang berkendara di dalam konvoi terorganisir. Para supir sering mengendarai truk secara ugal-ugalan dan kecelakaan adalah hal yang biasa, baik karena supir yang kelelahan maupun faktor-faktor lain seperti minimnya latihan bagi supir-supir baru. ATSEC juga menemukan kekurangan di perawatan jalan, penanganan suplai, kontrol lalu lintas, komunikasi sepanjang rute, dan perawatan kendaraan. Selain Red Bull Express, terdapat juga operasi-operasi logistik lain pada masa pembebasan Prancis, seperti Red Lion Express, White Bull Express, Green Diamond Express, ABC Hall, dan Little Red Bull. Red Bull Express tidak hanya memberi pelajaran untuk operasi-operasi ini, namun juga untuk operasi Truk Express di Perang Korea, Vietnam, dan bahkan Perang Teluk di tahun 1990. Kami akan terus berusaha untuk membahas sejarah kemiliteran dunia. Oleh karena itu, jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.